Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ketiga ya, tentang keperawatan komplementer. Jadi di pertemuan pertama dan kedua kemarin kita sudah membahas tentang apa itu keperawatan komplementer, kemudian jenis-jenis keperawatan komplementer, termasuk pada keperawatan yang masih terkait dengan komplementer, yaitu pada terapi pada baterai ataupun pada obat-obatan tradisional. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas kaitannya dengan aspek legalnya. Jadi ada aturan-aturan, ada ketentuan-ketentuan, baik itu mulai dasarnya dari undang-undang, dasarnya juga dari peraturan Menteri Kesehatan, ada juga dari bukan undang-undang, tetapi dari aturan-aturan yang harus diikuti berdasarkan perkumpulan ya, ataupun asosiasi ataupun sebuah organisasi yang menaungi keperawatan itu, keperawatan baik komplementer ataupun obat tradisional. Apalagi sekarang obat tradisional itu sekarang sudah mulai ada istilahnya pendidikan ya, pendidikan diploma, yaitu ada prodi juga, prodi jamu namanya. Itu kaitannya nanti dengan keperawatan komplementer dan obat-obatan tradisional. Nah, di dalam keperawatan komplementer ini dasar hukumnya adalah yang pertama ini terkait dengan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Yaitu yang pertama pada pasal 1/16 ini kaitannya dengan definisi kesehatan, ya. Kemudian pasal 48 tentang pelayanan kesehatan tradisional, kemudian bab 3 pada pasal 59 sampai dengan 61 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Nah, ini saya sampaikan di sini untuk nanti silakan ya teman-teman mahasiswa memperkaya literasi dengan membaca peraturan dan perundang-undangan kaitannya dengan keperawatan komplementer dan baterai. Kemudian ada juga Permenkes nomor 1076 ya, Menkes SK 2003 tentang pengobatan tradisional. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Kemudian ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 1109 tahun 2007 ini tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi di Permenkes tahun 2007 ini nomor 1109 ini sudah mengatur, sudah menjembatani pengobatan komplementer ataupun alternatif itu masuk di dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang orientasinya adalah sinergi dengan pengobatan yang sifatnya medis ya, sifatnya medis atau konvensional. Kemudian keputusan Menteri Kesehatan nomor 120 tahun 2008 tentang standar pelayanan hiperbarik. Hiperbarik ini kemarin sudah kita bahas kaitannya dengan hiperbarik ini juga masuk di dalam salah satu keperawatan komplementer yang memang belum semua di rumah sakit ataupun di klinik ya itu ada hiperbarik ya, mengingat alat kemudian mengingat biaya dan lain sebagainya yang memang tidak memungkinkan untuk adanya hiperbarik. Yang mana terapi ini adalah memang untuk terapi yang berorientasi pada memperbaiki jaringan yang rusak ya, sebenarnya terapi oksigen ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian keputusan Dirjen Bina Pelayanan Medik tahun 2010 ini tentang pedoman kriteria pada penetapan metode pengobatan komplementer alternatif yang dapat diintegrasikan di Vaskes ya. Nah, ini di Dirjen Bina Pelayanan Medik ini tahun 2010 ini sudah menginstruksikan, bahkan sudah menginstruksikan untuk mengintegrasikan antara pengobatan komplementer alternatif itu di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi sama-sama melakukan suatu terapi ya, terapeutik ya, yang tujuannya adalah untuk kesehatan pasien, baik itu secara medis ataupun secara non medis. Dalam hal ini adalah pada pengobatan komplementer dan alternatif.
Nah, ini di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, maaf, tentang kesehatan pasal 1 pada butir 16. Mari kita cermati kata demi kata, ya kita cermati pelan-pelan. Bahwasanya adalah pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman, keterampilan, ya, kemudian turun-menurun secara empiris, artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Nah, kaitannya dengan norma ini kita juga harus sangat mempertimbangkan ya di dalam sebuah pengambilan keputusan karena memang terkait dengan norma itu ya kita tidak bisa nih memberikan suatu terapi komplementer ataupun tradisional pada semua daerah kita lakukan sama tidak bisa karena ada daerah-daerah tertentu yang mungkin di daerah lain secara norma tidak pas untuk diberikan. Misalkan terapi yang kaitannya dengan bersinggungan dengan adat ataupun dengan budaya, misalkan itu kita juga harus memilah-milah kalau dasar kita berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 36 masih ya tentang kesehatan pada pasal 59. Ini bunyinya adalah pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan menggunakan ramuan. Ya, artinya yang keterampilan dan ramuan ini nanti akan dipilah mana yang masuk ke dalam ranah keterampilan, mana juga yang masuk ke dalam ranah pada ramuan. Tentunya dari secara harfiah pun sebenarnya kita bisa bedakan ya yang mana yang keterampilan. Nah, yang masuk keterampilan itu apa saja nanti akan kita bahas. Yang masuk ramuan apa saja nanti akan kita bahas. Sehingga pemahaman mahasiswa tentang keperawatan yang kaitannya pada kesehatan tradisional itu satu persepsi dengan apa yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan. Kemudian, nah ini adalah klasifikasi Batra. Klasifikasi Batra ini dikelompokkan berdasarkan metode yang dominan digunakan. Seperti tadi ya, sesuai dengan apa yang dituangkan dalam pasal 59 ayat 1 tahun 2009. Yang pertama kaitannya dengan ramuan. Ramuan ini adalah ramuan Batra ya, tradisional ya maksudnya Batra itu. Jadi ada jamu, ya, gura, homeopati, ya, aromaterapi, kemudian spa terapi. Ini terapinya yang dihitung ya. Ini spa ini perpaduan antara keterampilan dengan ramuan. Kemudian sinsei, kemudian terapi sengat ataupun terapi yang dari api yang sekarang banyak kita lihat di Google ya, banyak terapi sengat ini yang awalnya dari api sekarang sudah dimodifikasi dengan menggunakan sengatan listrik yang kecil ya, sengatan listrik yang kecil. Jadi pasien itu mengalami seperti ada magnet ataupun seperti ada proses tarikan atau magnet yang dihasilkan dari listrik itu yang dulunya sebenarnya itu berawal dari terapi api ini, terapi sengat. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah manual, kemudian alat, kemudian juga mental. Yang manual ini ada Batra, ini ada pijat lutut, kemudian ada shiatsu, kemudian ada patah tulang ini pun juga nanti dengan pijat lutut kemarin sudah kita bahas. Banyak keterampilan dari yang sifatnya tradisional yang bisa kita temui di daerah-daerah ya. Misalkan pada pengobatan senggal putung, meskipun tidak semua yang ada keterangannya senggal putung terus kemudian kita harus percaya begitu saja, tidak, karena semuanya kita harus tahu track recordnya seperti apa.
kemudian ada juga refleksi, kemudian ada acupressure. Ya, acupressure itu ya massage sebenarnya. Kemudian alat atau teknologi masih di pengobatan tradisional. Ini ada akupunktur, ya, kiropraksi, bekam, kemudian kecantikan. Ya, kecantikan ini ya ada yang pijat totok itu, pijat totok ya, itu juga ada. Kemudian yang kaitannya dengan mental masih pada pengobatan tradisional, ada terapi Reiki, Qigong, ini terapi dari Thailand. Kemudian kebatinan, ada juga yang menggunakan pengobatan metode tenaga dalam, paranormal sampai dengan hipnoterapi. Ya. Nah, pengobatan yang mental ini yang mungkin memang masih banyak perdebatan atau memang masih banyak perbedaan argumen yang berbeda-beda, karena memang kalau di dalam mental ini pada terapi keterampilan yang sesuai dengan klasifikasi Batra pada pasal 56 tahun 2009 pada UU nomor 36 ya, pada keterampilan yang kaitannya dengan mental ini tidak ada tolak ukur yang jelas. Tidak ada tolak ukurnya adalah pada istilahnya nama ya, reputasi lah. Jadi orientasinya hanya pada reputasi dan pada track record atau histori aja. Jadi kalau katakanlah ada satu seorang paranormal yang kemudian laris ya, banyak pasiennya, ya tentunya dari bentuk tular dari satu orang, satu pasien ke pasien lain, kemudian track recordnya seperti apa, ya, sehingga itu menjadi tolak ukur tersendiri. Jadi memang masih sampai dengan sekarang masih menjadi sebuah perdebatan, karena di dalam terapi tradisional ini tidak ada ketentuan yang dijadikan dasar pada standar operasional prosedur, khususnya pada mental. Mungkin kalau pijat uro, shiatsu, kemudian tanggal putung, ya, akupuntur, itu sebenarnya kan ada standar operasionalnya, ada standar operasional prosedur yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Tetapi kalau pada praktisi tenaga dalam, praktisi paranormal, itu tidak ada tolak ukurnya. Hipnoterapi masih ada. Hipnoterapi masih melihat tingkat keberhasilan ya, artinya tolak ukurnya. Kemudian pada pasal 60, masih pada UU nomor 36 tahun 2009, ini setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus dapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang dan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Ini kaitannya dengan administratif ya. Jadi siapapun yang praktek yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 60, baik itu praktek pengobatan tradisional dan alternatif yang berorientasi pada ramuan atau yang berorientasi pada skill atau keterampilan, ya tentunya secara administratif harus dimiliki. Artinya apa? Yang bisa kita temui di Indonesia sekarang ini, kalau ketentuan bahwa pada ini kebatinan, agak dalam, paranormal, ya. Kalau hipnoterapi sudah mulai banyak yang menyesuaikan mengurus administratifnya berdasarkan kolegium keilmuan. Tetapi kalau yang paranormal, tenaga dalam, ini kelihatannya juga susah ya, kalau harus dicari satu persatu untuk merapikan dari sisi administratif ataupun dari sisi perizinan yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, ya susah juga. Jadi fenomena yang masih kemudian disalahgunakan akunnya sebagai paranormal, tetapi ternyata melakukan pelecehan dan lain-lain, ya aja.
maaf ya, faktor kesiangan ini. Ajarnya siang-siang, jadi ngelak. Ya, jadi banyak ya masih kita temui paranormal yang tidak menjalankan praktisi dari sisi kerjaannya, yang kemudian masih ada seperti pelecehan dan lainnya, itu aja. Kenapa? Karena peran dan aturan yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ya, khususnya pada pasal 60 ini tidak dijalankan. Dan yang mengevaluasi serta yang memonitor memang masih kurang, sehingga banyak paranormal, banyak praktisi tenaga dalam yang serta merta seenaknya sendiri. Karena aturannya memang tidak dijalankan. Dan yang mengevaluasi, memonitor, mengawasi itu memang belum berjalan seoptimal mungkin. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 61, ya, masih di Undang-Undang Nomor 36. Nanti silakan teman-teman membaca undang-undang itu untuk menambah literasi. Ya. Jadi di sini masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Nah, orientasi dapat dipertanggungjawabkan itu apa? Kalau kita kesulitan dari sisi histori ataupun kita kesulitan dari sisi track record, ya kita harus melihat dari sisi administratifnya. Apakah si praktisi itu tadi bisa menunjukkan bentuk berupa pengakuan secara praktisi atau bagaimana? Kalau memang ada dan itu sah, ya, dan itu sah setelah diakui, ya, kita sudah jelas bahwa memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan contoh bekam, misalkan bekam itu kalau mau buat praktek di rumah kadang-kadang, ya di situ di praktisi harus membuat petunjuk, kemudian menyiapkan ruang yang sudah sesuai dengan ketentuan, kemudian menyiapkan alat dengan standar yang sudah ditentukan, yang orientasinya pada keamanan pasien. Itu syarat-syarat itu sudah ada, meskipun secara undang-undang memang belum ada atau peraturan yang lain belum ada, karena syarat-syarat itu datang dari organisasi, ya, organisasi praktisi bekam itu ada. Jadi kalau kita mau praktek bekam, ya kita harus ngurus caranya seperti itu, dan nanti ada ujiannya yang teman-teman dari praktisi bekam itu menyampaikannya adalah sebagai ujian kompetensi kelulusan. Ya, ujiannya seperti OSCA itu lah, seperti OSCA. Ada yang nanti ngasih soal, kemudian ada yang soal case, ya, kasus pada pasien tertentu, apakah boleh dilakukan bekam atau bagaimana. Itu nanti ada ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam ujian ataupun di dalam tes kompetensi. Yang melakukan tes siapa? Ya tadi organisasi praktisi khusus bekam, itu ada ketentuan. Nah, kalau mau mengajukan ataupun mau mendirikan tempat praktek dengan bekam, kita harus siapkan itu semua, pelangnya, tempatnya, alatnya, ya, mekanismenya nanti seperti apa, itu kita siapkan di dalam tempat praktek kita. Karena sudah ada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, khususnya pada pasal 61. Nah, pada KPRI melalui Menteri Kesehatan, ya, jadi keputusan Menteri Kesehatan ini tahun 2003, nomor 109, ini tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional, yaitu pada pasal 1 ayat 1, 2, dan 3, ya. Jadi pengobatan tradisionalnya adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun-temurun, pendidikan, pelatihan, diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kalau kita
telaah hampir sama ya. Kalau kita telaah hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi kalau kita telaah mirip karena memang apa istilahnya peraturan itu mengacu dari peraturan yang paling tinggi sehingga dituangkan dari di breakdown menjadi beberapa peraturan-peraturan yang dijadikan dasar. Ini hampir sama. Kemudian obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, mineral, atau campuran bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Track record tadi ya, track recordnya seperti apa? Pengobatan yang diberikan itu track recordnya seperti apa? Apakah ada pernah terjadi kesalahan atau pernah terjadi semacam malpraktek di dalam pemberian obat itu ya, itu kita harus benar-benar selektif ya, harus benar-benar selektif. Dan kalaupun kita nanti akan menjadi praktisinya ya, kita juga harus benar-benar mempertimbangkan ya, mengutamakan keselamatan pasien, kesehatan pasien. Jika apa yang kita berikan itu ya bisa kita pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena sekarang ini sedikit-sedikit kalau tidak tahu aturannya dapat dengan mudah untuk diambil pada jalur hukum. Kemudian pengobatan tradisionalnya adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional ya, atau melakukan pengobatan alternatif. Kemudian ada Permenkes RI nomor 1109 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di Vaskes pada pasal 1 ayat 1. Ini pengobatan komplementer alternatif ini adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas keamanan dan efektivitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran dan konvensional. Jadi memang di dalam pengobatan komplementer ini kemarin sudah saya sampaikan, saya menceritakan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya ya, pada waktu itu sudah ada ruang, yang ruangan itu adalah ruangan untuk pasien paliatif. Pasien paliatif yang diberikan pengobatan ataupun diberikan terapi komplementer. Sehingga di situ ruangannya ya memang khusus untuk pasien-pasien yang paliatif. Ada juga pasien-pasien yang pada fase terminal atau menunggu ajal. Memang pengobatan komplementer alternatif ini sudah sinergi dengan atau terintegrasi juga dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang juga menjalankan terapi ataupun pengobatan yang bersifat medis. Nah, ini ada klasifikasi pengobatan tradisional dan komplementer serta alternatif menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 1076 tahun 2003 pada pasal 3 ayat 2. Pengobatan diklasifikasikan yaitu pengobatan tradisional keterampilan, tapi sudah terbreakdown ya pada Batra tadi. Kemudian pengobatan tradisional ramuan, ini juga sudah terbreakdown di Batra. Kemudian pengobatan tradisional dengan pendekatan agama, ya. Ini dari pengobat ini tradisional ini dengan pendekatan agama sesuai dengan agamanya si pasien ya tentunya. Dengan agamanya si pasien. Kemudian pengobatan tradisional supranatural dari pengobatan tradisional tenaga dalam. Kemudian ada juga paranormal, Reiki Master, Qigong, hukum kebatinan ini masuk juga nih di dalam klasifikasi pengobatan tradisional dan komplementer alternatif menurut KMK RI nomor 1076. Ini saya yakin juga teman-teman baru tahu nih, oh ternyata paranormal dan lain sebagainya itu juga diatur di dalam keputusan Menteri Kesehatan. Yang artinya memang sebenarnya kalau secara administratif belum benar dijalankan itu akan dengan mudah terdeteksi kalaupun ada kendala ataupun
walaupun ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, masalahnya tadi yang sudah kita bahas, bahwa memang dari sisi administratif, ya dari sisi administratif itu masih lemah lah, masih boleh dikatakan lemah. Kemudian ada juga pada Permenkes RI nomor 1109 tahun 2007 pada pasal 4 ayat 1. Ini ruang lingkup pengobatan komplementer alternatif. Ini adalah intervensi pada tubuh dan pikiran, mind and body intervention, ya. Kemudian pada sistem pelayanannya, jadi ada alternative system of medical practice. Kemudian ada cara penyembuhan manual, metode healing, biasanya kalau di keperawatan ini nyebutnya, ya. Metode healing ini biasanya kolaboratif sifatnya. Kemudian ada pengobatan farmakologi dan biologi, treatmentnya itu ya tadi obat yang bersifat farmakologi biologi. Kemudian diet dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan, serta cara lain dalam diagnosis dan pengobatan. Jadi klasifikasi diagnosis berdasarkan pengobatan, ya. Pengobatan, metode pengobatan, ya. Berdasarkan metode pengobatan. Sehingga di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 1109 ini semuanya sudah diatur nih yang masuk di dalam ruang lingkup pengobatan komplementer alternatif. Kemudian keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 3.01 garing 60 garing 1 garing 2010 tentang Renstra Kementerian, ya. Ini Renstra Kementerian ini pada waktu ini yang saya munculkan memang dari 2010 sampai dengan 2014, karena yang memang masuk di dalam capaian di dalam Renstra Kementerian. Renstra itu rencana strategis, ya, rencana strategis yang dijalankan mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2014 oleh pemerintah. Ini salah satunya adalah, ya, sesuai dengan Renstra, pelayanan kesehatan tradisional ini menyatakan luaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, baik alternatif dan komplementer. Nah, Renstra ini belum tercapai kalau kita lihat berdasarkan data aktual sampai dengan sekarang. Nah, yang paling banyak tidak tercapai apa? Yang pada keterampilan, ya, kecuali keterampilan-keterampilan yang memang sebenarnya secara standar operasional prosedur itu sudah ada. Keterampilan bekam, kemudian keterampilan acupressure, kemudian keterampilan akupuntur, yang mungkin secara keterampilan, kalau misalkan seperti yang saya sebutkan tadi, ya, acupressure, akupuntur, ya itu memang sudah jelas. Tetapi kalau keterampilan yang lain, dan tidak ada keterampilan paranormal, keterampilan ketentuannya seperti apa, nggak ada. Orientasinya semuanya hanya pada kesehatan, bahkan sampai dengan mengatakan bahwa nanti akan sembuh, ya, dengan dalih membayar yang harus sekian untuk menyiapkan ibu rampainya dan lain sebagainya, banyak hal. Nah, ini sayangnya yang belum sampai dengan tercapai dari Renstra Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2010 sampai dengan 2014, ya. Kemudian ini ada penyelenggaraan pengobatan tradisional di masyarakat Indonesia ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1076 Menkes SK garing 7 garing 2003. Ini adalah pada pengobatan tradisional yang mana terdapat daftar kepala dinas kesehatan kabupaten kota setempat, ya. Ini masuk semua ini nanti. Kemudian rekomendasi ini pengobatan tradisional supranatural kejaksaan kabupaten kota, ya. Pengobatan pendekatan agama ini ya di kantor berarti. Yang pengobatan tradisional supranatural ini biasanya di kejaksaan kabupaten kota melaluinya karena harus ada surat terdaftar pada pengobatan tradisional. Kemudian departemen pengobatan pendekatan agama ini maksudnya di dalam
kantor Departemen Agama kabupaten atau kota asal. Jadi ada surat terdaftar yang nanti dikeluarkan menjadi bukti administratif bahwa si praktisi itu boleh melakukan dengan catatan tadi sudah ada surat ya. Kemudian surat izin pengobatan tradisional sama seperti STR sama itulah ya. STR sorry. Sertifikat uji kompetensi sama STR itu sama sebenarnya. Bentar saya. Ya, sebenarnya sama ya antara STR dengan antara STPT ini dengan kartu lulus uji kompetensi atau surat lulus uji kompetensi dengan STR dibanding dengan surat izin pengobat tradisional karena itu bentuk pengakuan yang sah ya, pengakuan yang sah yang dapat dijadikan alat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, ini pada penanggung jawabnya ada berupa mulai dari daftar di Kepala Dinas Kesehatan, kemudian mendapatkan rekomendasi, kemudian baru ditindaklanjuti pada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang memang masih ada penapisan ya, yang orientasinya hanya pada faktor pemanfaatan pengobatan tradisional, kemudian faktor sistem pengobatan tradisional, serta faktor pengembangan. Ya, itu yang memang sampai sekarang masih menjadi hal yang masih banyak tidak dipatuhi oleh para praktisi-praktisi atau para pelaku-pelaku pengobatan tradisional di masyarakat Indonesia. Kemudian ini ada penyelenggaraan pengobatan tradisional di masyarakat, masih sesuai dengan KMKRI nomor 1076 Menkes SK garing 7 tahun 2003. Ini pasal 4 ini adalah rekomendasi kantor Departemen Agama Kabupaten Kota setempat untuk mencegah adanya keresahan masyarakat tentang aliran sesat ya, karena memang harus di backup oleh pemerintah, yang mana backup itu menjadi dasar atas bentuk percayanya kepada oleh masyarakat kepada praktisi tadi. Kemudian pasal 9 sampai 11 pengobatan tradisional dilakukan uji kompetensi. Nah, ini ketentuannya baru akupunturis yang diikutsertakan dalam sarana pelayanan kesehatan. Pekan sudah ada sebenarnya, cuma memang masih dalam lingkup internal ya, masih dalam lingkup organisasi internal. Jadi perkumpulan. Kemudian pasal 12 sampai 15 ini semua tindakan harus mendapat persetujuan lisan atau tertulis dari pasien atau keluarga. Ya, ini consent ya. Penjelasan prosedur, kemudian pendekatan, ya kemudian menanyakan kesiapan, ini kan bentuk dari consent. Kemudian pasal 16 dalam melaksanakan pengobatannya, pengobat tradisional boleh menggunakan peralatan yang aman, tetapi dilarang untuk menggunakan peralatan kedokteran atau penunjang diagnostik kedokteran. Jadi pada pasal 16 ini diatur sangat tegas. Memang ada prinsip-prinsip tertentu yang harus dijalankan oleh praktisi komplementer ataupun supranatural ataupun obat-obatan tradisional, tetapi dengan catatan ya, tidak boleh menggunakan alat. Bahkan alat yang dipakai itu tidak boleh kalau memiliki kewenangan. Kalau memiliki kewenangan, ya nggak masalah. Tetapi kalau tidak memiliki kewenangan, ya tidak boleh menggunakan alat-alat yang seperti halnya kedokteran. Dan pasal 19, pengobat tradisional harus membuat catatan status pasien serta wajib melaporkan ke dinas kesehatan. Nah, bagaimana ini semuanya dilaksanakan ketika bahwa rekomendasi saja tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan izin. Bagaimana pada pasal 19 ini bisa dilaksanakan? Artinya ilegal secara administratif, mungkin secara histori, mungkin secara track record, mungkin secara skill dan kemampuan sudah mumpuni, tetapi secara administratif tidak dilaksanakan, jadinya salah. Atau begitu juga sebaliknya nih,
surat-surat sudah dilengkapi, tetapi ternyata pada pelaksanaannya tidak dilaksanakan, tidak mendapatkan materi yang tepat sesuai dengan ketentuan standar yang ada. Itu yang kurang pas juga. Kemudian pasal 22 pada pengobat tradisional juga wajib untuk merujuk pasien gawat darurat atau yang tidak mampu ditangani ke sarana pelayanan kesehatan. Peran rujukan ya. Ternyata harus memiliki peran rujukan, tidak bisa serta-merta hanya percaya pada kemampuan si terapis sendiri. Karena paling tidak ada terapis lain ya, yang memang dari sisi tindakan, dari sisi implementasi itu lebih matang ya, lebih bagus dibanding dengan terapi yang lain, terapis yang lain. Kemudian pada pasal 31 ini ada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengobatan tradisional dilakukan oleh Kadinkes Kabupaten Kota, Kepala Puskesmas atau PT yang ditugasi. Nah, kalau di dalam pasal 31 ini sudah ada peran pada pembinaan dan pengawasan, tetapi masih belum terlaksana, ya karena tadi banyak para praktisi yang hanya bergerak dengan orientasi hanya berdasarkan uang. Tetapi kalau orientasinya adalah pada pengabdian kepada masyarakat ya, jadi kita tentunya juga tidak mengalami kesalahan. Kalau memang mau ada pembinaan dari dinas kabupaten kota, kemudian kampus, kemudian unit pelayanan terpadu pada yang ditugasi ya nggak ada masalah. Nyatanya yang kita lakukan atau yang perawat lakukan adalah real ya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kemudian pada pasal 5 ini pengobatan komplementer alternatif dapat dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan jika aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Sudah ada sebagai contoh ya hiperbarik itu, sebagai contoh ada juga klinik tentang akupressure, sebagai contoh ada juga klinik tentang akupuntur misalkan. Sehingga sarana pelayanan kesehatan ini bisa bermanfaat dan bermutu serta terjangkau. Ketentuannya adalah itu. Kemudian pada pasal 10, praktik perorangan pengobatan komplementer alternatif hanya bisa dilaksanakan oleh dokter atau dokter gigi. Sedangkan praktek berkelompok harus dipimpin oleh dokter atau dokter gigi. Praktek perorangan pengobatan komplementer alternatif. Tetapi kalau jenis-jenis pada batra juga yang berorientasi pada keterampilan, ternyata sampai sekarang ya tidak semua. Bahkan memiliki organisasi sendiri. Nanti akupuntur memiliki organisasi sendiri. Nanti akupressure juga memiliki organisasi sendiri. Nah, kalau sudah memiliki organisasi sendiri itu ya tentunya mereka berkembang masing-masing pada kolegium organisasinya berdasarkan implementasi yang dilakukan. Kemudian pada pasal 14 yaitu dokter dan gigi adalah profesional utama pengobatan komplementer alternatif. Sedangkan tenaga kesehatan yang lain berfungsi membantu dokter atau dokter gigi dalam melaksanakannya. Tetapi tentunya ini juga belum terlaksanakan secara optimal ya, karena tidak semua di wilayah Indonesia itu bisa menerapkan ketentuan seperti yang tertuang di dalam pasal 14 sesuai dengan Permenkes nomor 1109 tahun 2007. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa membantu teman-teman dalam memberikan melaksanakan ujian tengah semester ya. Sudah saya share untuk kisi-kisinya, silakan dipelajari. Sudah saya sesuaikan juga urutan-urutan soalnya, nanti akan matching dengan itu yang kalian baca ya. Sehingga kalau memang dipelajari dengan sebaik-baiknya pasti juga akan mendapatkan nilai yang baik juga. Mungkin itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf juga melalui video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.